Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat bernafas hingga hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada paling panji umat Islam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak menyanyikan kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuki materi pada hari ini tentang hak milik. Hak yaitu segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang sejak lahir. Sedangkan milik secara etimologi yaitu berasal dari kata milkun yang artinya menguasai atau memiliki. Secara istilah, milik yaitu penghususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut selama tidak ada halangan syarak serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Artinya, benda atau harta yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam pengawasannya, dan orang lain tidak berhak memanfaatkan atau bertindak hukum terhadap harta tersebut. Dan pemilik harta tersebut bebas atau berhak bertindak hukum atau memanfaatkan hartanya, seperti ia ingin menjual belikannya atau mewakafkannya atau menghibahkannya selama tidak ada halangan syarak. Halangan syarak di sini yaitu pemilik harta tersebut belum cakap dalam bertindak hukum, seperti ia masih anak kecil atau orang gila. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya hak milik itu penguasaan terhadap suatu benda yang didapatkan dan dapat diambil manfaatnya serta apabila tidak ada halangan syarak. Pembagian hak milik. Pembagian hak milik. Para ulama fikih membagi kepemilikan kepada dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama al-milk at-tam, yaitu milik sempurna. Apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. Ciri-cirinya diantaranya, sejak awal kepemilikan terhadap materi dan manfaat bersifat sempurna. Materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan itu. Pemilikannya tidak dibatasi waktu. Kepemilikannya juga tidak dapat digugurkan. 2. Al-mil an-nakis, yaitu kepemilikan tidak sempurna. Apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Adapun ciri-cirinya adalah boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya. Tidak boleh diwariskan. Orang yang menggunakan manfaatnya wajib mengeluarkan biaya pemeliharaan. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ada 3 macam kepemilikan, yaitu kepemilikan yang pertama, yaitu kepemilikan individu atau malkiyah fardiyah. Kepemilikan malkiyah fardiyah adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui sebab kepemilikan atau asbab al-tamalluk individu, yaitu bekerja, warisan, keperluan harta untuk mempertahankan hidup, pemberian negara dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang dan modal, harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Kepemilikan umum atau malkiyah ammah adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, sumber energi, listrik, gas, batu bara, nuklir, dan sebagainya. Hasil hutan, barang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid, dan sebagainya. Barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya. 3. Kepemilikan negara atau milkiyah daulah adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah atau harta rampasan waktu perang, pai kharas jizyah 1/5 harta rikas atau harta temuan, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris. Sebab dan cara memperoleh hak milik.
Sebab dan cara memperoleh hak milik itu dilalui ada 4 cara. Yang pertama disebut dengan ikrajul mubahar. Ikrajul mubahar ini yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki oleh orang lain. Contohnya seperti kita memancing ikan atau menjaring ikan di laut ataupun di sungai. Kemudian ikan tersebut masuk ke dalam jaring kita, jadi ikan tersebut adalah milik kita, bukan orang lain. Yang kedua, dengan cara pertalian antara ijab dan qabul, sesuai dengan ketentuan syara yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad, atau melalui transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf. Menurut Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Siddiq mengenai masalah akad, kepemilikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, akad jabariyah. Akad jabariyah merupakan akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan kepada keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Yang kedua ada akad istimlak, merupakan akad jual beli yang dilakukan untuk kemaslahatan umum. Kemudian ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga disebut al-khalafiyah atau penggantian, merupakan penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilik yang lama. Dengan demikian, khalafiyah dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah penggantian atas seseorang atau orang lain, misalnya pewarisan. Dalam pewarisan, seorang ahli waris menggantikan posisi kepemilikan orang yang wafat terhadap yang ditinggalkan. Yang kedua, penggantian benda atas benda lain, seperti terjadi pada tatmin pertanggungan, ketika seorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada takwid penggantian kerugian ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. Kemudian cara yang terakhir disebut at-tawaludu minal mamluk atau beranak pinak. Sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya dinamakan tawalud. Dalam hal ini, berlaku kaidah setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh atau muncul dari harta milik adalah milik pemiliknya. Prinsip ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif atau dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau yang baru, seperti binatang. Binatang itu kan bisa bertelur, menghasilkan susu, beranak, kemudian kebun yang menghasilkan buah-buahan atau bunga-bunga yang dapat dijual. Berakhirnya hak milik. Berakhirnya pemilikan apabila wafatnya pemilik sehingga miliknya berpindah kepada ahli warisnya. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang. Pemilikan terdapat manfaat suatu harta. Yang pertama, habisnya masa berlaku pemanfaatan itu. Misalnya, pemanfaatan sawah berakhir setelah padi dipanen. Yang kedua, barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang, dan kedua hal ini disepakati seluruh ulama fikih. Yang ketiga, orang yang memanfaatkannya wafat. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama mazhab Hanafi, manfaat tidak dapat diwariskan karena manfaat termasuk harta. Yang keempat, wafatnya pemilik harta apabila pemilik dilakukan melalui pinjam-meminjam dan sewa-menyewa. Ulama fikih mengemukakan beberapa hukum yang terkait dengan adanya hak tersebut, yaitu A. Menyangkut pelaksanaan dan penentuan hak. Para pemilik dan harus melaksanakan hak-haknya itu dengan cara-cara yang disyariatkan. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 280 yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang B. Menyangkut pemeliharaan hak. Ulama fikih menyatakan bahwa syariat Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memelihara dan menjaga haknya itu dari segala kesewenangan orang lain. Apabila harta seorang dicuri, maka ia berhak menuntut secara pidana dan secara perdata.
C. Menyangkut penggunaan hak. Ulama fikih menyatakan bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan oleh Islam. Perbuatan-perbuatan yang memberi mudarat kepada orang lain, sengaja atau tidak, di dalam fikih disebut sebagai ta'assuf fi isti'mal al-haq. Sewenang-wenang dalam menggunakan hak. Ta'assuf fi isti'mal al-haq dilarang oleh syarak. D. Pemindahan hak. Menurut ulama fikih, sebagai pemilik hak, seorang memindah tangankan haknya kepada orang lain sesuai dengan cara yang disyariatkan Islam, baik yang menyangkut hak ke harta bendaan seperti melalui jual beli dan hutang. Dan yang terakhir, yang E, berakhirnya suatu hak. Ulama fikih menyatakan bahwa sesuatu hak hanya akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syarak, dan hal ini biasa berbeda pada setiap jenis hak yang dimiliki seseorang. Baiklah, teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sajikan untuk sebagai pemateri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.